Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Naufal Arkan Rizqullah, Muhammad Fadil Maulana, Nabila Mumtaz, dan Najib Asharul Rozan akan mempresentasikan materi tentang pasar modal dan uang, pasar valuta asing. Yang pertama ada pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan suatu tempat bertemunya para penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Penjual dalam pasar modal merupakan perusahaan yang membutuhkan modal atau emiten, sehingga mereka berusaha untuk menjual efek-efek di pasar modal. Sedangkan pembeli investor adalah pihak yang ingin membeli modal di perusahaan yang menurut mereka menguntungkan. Pasar modal dikenal dengan bursa efek, dan di Indonesia dewasa ini ada dua buah bursa efek, yaitu Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Dalam transaksi di pasar modal, investor dapat langsung meneliti dan menganalisis keuntungan masing-masing perusahaan yang menawarkan modal. Modal yang diperdagangkan dalam pasar modal merupakan modal yang bila diukur dari waktunya merupakan modal jangka panjang. Oleh karena itu, bagi emiten sangat menguntungkan mengingat masa pengembaliannya relatif panjang, baik yang bersifat kepemilikan maupun yang bersifat utang. Lalu selanjutnya ada instrumen pasar modal. Dalam melakukan transaksi di pasar biasanya ada barang atau jasa yang diperjualbelikan. Begitu pula dalam pasar modal, barang yang diperjualbelikan kita kenal dengan istilah instrumen pasar modal. Adapun masing-masing jenis instrumen pasar modal dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada saham, merupakan surat berharga yang bersifat kepemilikan, artinya si pemilik saham merupakan pemilik perusahaan. Semakin besar saham yang dimilikinya, maka semakin besar pula kekuasaannya di perusahaan tersebut. Jenis-jenis saham dapat ditinjau dari beberapa segi, antara lain yang pertama, dari segi cara peralihan, terdapat saham atas unjuk atau bearer stock dan saham atas nama atau registered stock. Lalu yang kedua ada dari segi hak tagih, terdapat saham biasa atau common stock dan saham preferred atau preferred stock. Lalu ada obligasi, yaitu surat berharga. Obligasi merupakan instrumen utang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal. Keuntungan dari membeli obligasi diwujudkan dalam bentuk kupon. Obligasi yang dikeluarkan oleh emiten juga beragam tergantung keinginan emiten. Jenis-jenis obligasi dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu yang pertama ada ditinjau dari segi peralihan, yaitu ada obligasi atas unjuk atau bearer bonds dan obligasi atas nama atau registered bonds. Lalu ditinjau dari segi jaminan yang diberikan atau hak klaim, yaitu ada obligasi dengan jaminan atau secured bonds dan obligasi tanpa jaminan atau unsecured bonds. Lalu selanjutnya ada ditinjau dari segi cara penetapan dan pembayaran bunga dan pokok. Ada obligasi dengan bunga tetap, obligasi dengan bunga tidak tetap, obligasi tanpa bunga. Lalu selanjutnya ditinjau dari segi penerbit. Ada obligasi oleh pemerintah dan obligasi oleh swasta. Lalu ada ditinjau dari segi jatuh tempo, yaitu ada obligasi jangka pendek, obligasi jangka menengah, dan obligasi jangka panjang. Para pemain di pasar modal dalam melaksanakan transaksi jual dan beli, baik di dalam saham maupun obligasi di pasar modal diperlukan penjual dan pembeli. Penjual dan pembeli di pasar modal kita disebut sebagai para pemain dalam transaksi di pasar modal. Para pemain terdiri dari pemain utama dan lembaga penunjang. Adapun para pemain utama yang terlibat di pasar modal dan lembaga penunjang yang terlibat langsung dalam proses transaksi. Pemain utama sebagai berikut. Yang pertama ada emiten. Emiten adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga untuk melakukan emisi di bursa. Yang kedua ada investor. Pemain yang kedua adalah pemodal yang akan memberikan dan menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Dan selanjutnya lembaga penunjang. Di samping pemain utama, maka pemain lainnya yang turut memperlancar proses transaksi perdagangan efek adalah adanya lembaga penunjang. Para lembaga penunjang yang memegang peran penting di dalam mekanisme pasar modal adalah yang pertama penyamin emisi, yang kedua perantara perdagangan efek, yang ketiga perdagangan efek, yang keempat penanggung,
yang kelima wali amanat, yang keenam perusahaan surat berharga, yang ketujuh perusahaan pengelola dana, yang terakhir kantor administrasi efek. Lembaga yang terlihat di dalam pasar modal. Lembaga-lembaga yang berkecimpung di pasar modal terdiri dari berbagai perusahaan di mana antar satu lembaga dan lembaga lainnya saling membutuhkan. Yang pertama, lembaga pemerintahan merupakan lembaga-lembaga atau badan pemerintahan yang ditugaskan dan diperuntukkan untuk mendukung dan memperlancar proses perdagangan efek di pasar modal, mulai dari rencana emisi sampai kepada penjualan efeknya. Lembaga pemerintahan yang terkait dengan kegiatan di pasar modal adalah Badan Pelaksana Pasar Modal, Badan Organisasi Penanaman Modal, Departemen Teknis, Departemen Kehakiman. Lembaga-lembaga swasta memegang peran penting dalam menunjang keberhasilan kegiatan di pasar modal. Lembaga swasta yang mempunyai kaitan erat dengan pasar modal antara lain notaris. Yang kedua ada konsultan hukum, yang ketiga penilaian, yang terakhir konsultan efek. Selanjutnya prosedur emisi. Bagi perusahaan yang akan melakukan emisi baik saham maupun obligasi di pasar modal haruslah memenuhi persyaratan dan prosedur yang berlaku telah ditetapkan dan pasar modal. Adapun prosedur dan tahapan emisi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tahap emisi, ada tahapan persiapan, penyampaian letter of intent, penyampaian pertanyaan pendaftar, evaluasi dan dari Bapepam dengan pendapat terbuka. Yang kedua ada pertanyaan emisi. Izin registrasi dan leasing diberikan kepada Bapepam setelah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya ada pasar perdana, pre-market market, penawaran efek setelah pemberian izin estimasi sampai dengan pencatatan di bursa disebut dengan pasar perdana. Adapun tahap-tahap penawaran efek di pasar perdana sebagai berikut. Yang pertama pengumuman dan pendistribusian prospektus, yang kedua masa penawaran, yang ketiga masa penjatahan, yang keempat masa pengambilan, yang kelima penyerahan efek, yang keenam pencatatan efek di bursa, dan yang terakhir pasar sekunder. Pengertian pasar uang. Pasar uang di Indonesia realistis baru jika dibandingkan dengan negara lain. Ada perbedaan antara pasar uang dan pasar modal. Terdapat perbedaan yang jelas jika dilihat dari segi jangka waktu. Tujuan pasar uang. Tujuan pasar uang terdapat dua belah pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung. Lalu ada pihak yang terlibat, ada juga pihak yang terlibat adalah satu, pihak yang membutuhkan dana. Dalam hal ini hak bank maupun perusahaan non-bank yang kebetulan membutuhkan dana segera harus dipenuhi. Yang kedua, pihak yang menanam dana, yaitu pihak yang menyediakan dana atau pihak yang menjual dana. Lalu ada instrumen pasar uang. Investor dapat memilih salah satu dari sekian banyak surat-surat berharga yang dituangkan. Adapun jenis-jenisnya yaitu 1. Interbank Call Money, 2. SBI atau Sertifikat Bank Indonesia, ketiga Sertifikat Deposito, yang keempat surat berharga pasar uang atau SBPU, 5. Banker Acceptance, keenam Commercial Paper, ketujuh Treasury Bills, kedelapan Repurchase Agreement, kesembilan Foreign Exchange Market. Lalu pengertian pasar valuta asing. Pasar di mana transaksi valuta asing dilakukan hak antar negara ataupun dalam suatu negara. Pasar valuta asing terdapat di tiap negara dan di dalam patiknya dapat dijangkau oleh setiap negara yang termasuk ke dalam golongan mata uang yang kuat, yaitu 1. US dollar atau dolar Amerika Serikat, kedua FRF yaitu Francis, yang ketiga JPN yen Jepang, yang keempat SVR Francis Swiss, yang kelima AUD dolar Australia, yang keenam CAD dolar Kanada, yang ketujuh DM Deutschmark Jerman, yang kedelapan SGD dolar Singapura,
Yang ke-9 HRD dolar Hongkong, dan yang ke-10 adalah pound sterling Inggris atau GBP. Tujuan melakukan transaksi falas. Untuk transaksi pembayaran, mempertahankan daya beli, pengiriman uang ke luar negeri, mencari keuntungan, pemagaran resiko, kemudahan berbelanja. Jenis-jenis transaksi falas. Ada 3 jenis transaksi yang dapat dilakukan. Yang pertama, transaksi spot. Cara penyerahan dalam transaksi spot ada 3: value today, value tomorrow, value spot. Kedua, transaksi tunggal. Dan yang ketiga, transaksi barter. Margin trading merupakan kegiatan pembelian falas secara terus-menerus dalam suatu pasar. Persyaratan margin trading dilaksanakan berdasarkan kebanyakan transaksi bank suatu kontrak yang telah disetujui. Margin dilakukan untuk dasar tersedianya margin diterapkan setinggi-tingginya. Untuk kepentingan nasabah ditetapkan 10 kali. Jika mengalami kerugian 5%, maka harus menghentikan margin trading. Margin deposit nasabah maupun bank harus dicantumkan dalam laporan. Sebagai contoh, hari ini Jumat 28 Mei 2011 adalah hari laba dan kurs 1 US dollar sama dengan 9. Sementara untuk itu harga pasar uang 17% PA. Pihak investor memiliki dana yang cukup besar untuk diinvestasikan. Cukup sekian dari saya, dan kurang lebihnya dari kami, kelompok kami yaitu kelompok 8. Barangkali ada kesalahan, saya mohon maaf, dan teman-teman juga mohon maaf. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.